Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ifham Lutfiansyah. Saya mahasiswa PPG Daljak PAI Batch 3 2025. Saya mahasiswa dari LPTK UIN Salatiga. Ingin memperkenalkan dan menyampaikan video pembelajaran dengan materi zakat fitrah. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita mulai. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas Hafizah ke depan memimpin teman-temannya berdoa. Siap. Tuhan hidayah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilihat pakaian sudah rapi atau belum? Kemudian ada sampahkah di kolong kalian? Oke, tidak ada, sudah bersih semuanya. Bapak Azil, Askar, bagus. Oke, Bapak lihat semua kursi terisi penuh. Berarti masuk semua ya. Bapak mau biar lebih semangat lagi untuk semuanya. Kita tepuk janji fokus. Kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, semua sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, materi hari ini, sebelumnya materi yang lalu, minggu lalu ya. Masih ingat gak materi tentang apa? Saling memaafkan. Coba, apa itu maaf? Ya, bisa? Memberikan maaf atau ampunan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Ya, maaf adalah memberikan ampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Oke, sekarang materi hari ini tentang mengenal zakat fitrah. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah. Peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli tentang zakat fitrah. Peserta didik dapat menyebutkan syarat, ketentuan dan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli dengan membiasakan diri berbagi melalui zakat fitrah. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, Bapak akan menjelaskan materi zakat fitrah secara singkat. Nanti ya setelah Bapak minta secara singkat, kalian akan melaksanakan diskusi kelompok. Ini sudah Bapak bagi kelompoknya, ada 4 kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti akan Bapak berikan LKPD di lembar soal tersebut ya. Kalian kerjakan dengan berteman dan berkelompok berdiskusi. Hasil diskusinya nanti per kelompok maju ke depan mempresentasikannya. Oke? Ya. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Oke. Kemudian manfaat dan tujuan zakat fitrah. Bapak minta Alfian coba dibaca yang kencang. Manfaat dan tujuan zakat fitrah. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak.
Yaitu tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa kita. Kemudian dari kebiasaan buruk serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan harga bahan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras. Nih kita di Bekasi pakai beras, ya. Pak, gandum dan kurma atau kurma itu di mana? Biasanya daerah Arab, ya. Kalau kita biasa beras, atau di tempat-tempat lain, biasanya itu daerah Madura itu jagung, atau Indonesia bagian timur, Ambon dan Papua biasanya sagu makanan pokoknya. Kemudian ada penerima zakat fitrah, ya, yaitu ada beberapa golongan atau asnaf penerima zakat fitrah. Salah satunya beberapa ada fakir, ada miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Nanti kita bahas. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing untuk mendiskusikan sesuai pertanyaan di lembar LKPD masing-masing kelompok. Setelah kalian berdiskusi, hasil dipresentasikan di depan bersama teman kelompoknya. Oke? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Sekarang kalian diskusikan, ya, yang ada pertanyaan di LKPD masing-masing kelompok. Silakan diskusikan. Nanti jika sudah selesai dengan waktu yang Bapak berikan, kalian presentasi satu-satu per kelompok. Oke, sekarang waktunya berdiskusi. Bapak minta dari kelompok 1 dulu. Semuanya maju, nanti satu orang membacakan hasil diskusinya, mempresentasikan. Ayo maju ke depan. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Pertanyaan, tuliskan dan jelaskan pengertian zakat fitrah dengan dalil Al-Quran dan perintah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh. Selanjutnya dari kelompok 2. Seseorang dikenakan kewajiban zakat fitrah apabila memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Beragama Islam. Hanya orang muslim yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Non-muslim tidak dikenai kewajiban ini. 2. Hidup pada waktu terbenam matahari malam Idul Fitri. Siapapun yang masih hidup ketika matahari terbenam pada malam Idul Fitri wajib mengeluarkan zakat fitrah, termasuk bayi yang lahir sebelum matahari. Selanjutnya kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi tentang penerimaan zakat fitrah. Pertanyaannya adalah tuliskan dan jelaskan golongan penerima zakat fitrah. Golongan penerima zakat fitrah atau asnaf zakat ada 8. Zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4, silakan ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kita akan memulai presentasikannya. Pertanyaan yang kami dapat yaitu tuliskan manfaat dan hikmah dalam sosial dari zakat fitrah. Kita akan menjelaskan manfaat dan hikmah sosial dari zakat fitrah, yaitu zakat fitrah tidak hanya bernilai ibadah secara pribadi, tetapi juga memiliki manfaat besar dalam kehidupan sosial. Berikut penjelasan beberapa manfaat dan hikmah sosial dari zakat fitrah. 1. Membantu kaum fakir dan miskin. Zakat fitrah menjadi sarana untuk membantu mereka yang kurang mampu.
terutama agar dapat ikut merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Dengan demikian, tidak ada lagi yang kelaparan atau merasa tersisih di hari yang penuh kemenangan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada sesi tentang pertanyaan, tanya jawab. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan dulu berkelompok ya. Dan jangan sambil menjawab, angkat tangan itu ditunjuk baru jawab. Siap? Siap. Oke. Ini ada pertanyaan, ada kotak 1, 2, 3 sampai 10. Yang bisa menjawabnya angkat tangan dulu. Oke? Kalau jawaban dia salah, Bapak lempar ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Kita mulai. Simak baik-baik. Ingat, angkat tangan dulu baru jawab. Angkat tangan ditunjuk baru jawab. Nggak boleh sambil menjawab. Oke. Siapakah orang yang mengelola zakat? Oke, dari kelompok 1, apa jawabannya? Amil. Coba kita lihat apakah benar. Oh, ternyata jawabannya betul. Oke, kelompok 1. Sekarang pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Hukum zakat fitrah adalah dari kelompok 2. Fardu ain. Coba kita cek apakah betul. Ya, jawabannya betul. Kemudian pertanyaan yang nomor 4. Oke. Di antara ini yang termasuk orang berhak menerima zakat kecuali apa? Dari kelompok 3. C. Jawabannya C. Amil zakat. Apakah betul? C. Keturunan Rasulullah. Coba kita lihat. Ya, betul. Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Jawabannya A. Coba kita cek. Ya, betul. Kelompok 2. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? C. Kita cek apakah betul. Oh, betul. Kelompok 3. Siapa yang wajib menerima zakat fitrah? B. B. Oke, kita cek. Ya, betul. Kelompok 4. Apa jenis bahan makanan yang biasa digunakan untuk zakat fitrah? B. Oke, kita cek. Ya, betul. Kelompok 1 kembali. Muzaki adalah istilah bagi orang yang wajib membayar zakat. Ya, oke. Kemudian kelompok 2. Orang yang bermasuk Islam berhak mendapat zakat dan disebut apa? B. Mualaf. Kita cek. Ya, betul. Kelompok 3. Orang yang berhak mendapatkan zakat karena tidak punya harta dan pekerjaan tetap disebut apa? Miskin. Apa? Fakir. Kita cek. Ya, betul. Kelompok 4. Apa itu zakat fitrah? B. Kita cek. Oke, betul jawabannya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang zakat fitrah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya, Bapak akan bertanya kepada kelompok 3. Ya. Ada berapa golongan yang penerima zakat fitrah? 8. Oke. Sebutkan 3. Amil. Oke. Kemudian kelompok 1. Pertanyaannya adalah, ya, apa pengertian zakat fitrah? Penjelasannya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Oke, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Oke, ya, kelompok 4. Coba sebutkan 3 poin penting hikmah dari zakat fitrah. Membantu kaum fakir dan miskin.
miskin, menumbuhkan rasa kepedulian dan persaudaraan, mengurangi kesenjangan sosial. Oke, bagus. Baik. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Jadi kesimpulannya adalah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Ya, waktunya dimulai dari awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Setiap jiwa, setiap orang ya ada ukurannya, yaitu 2,5 atau 2,5 kilogram satu orang. Menggunakan apa? Bahan pokok. Jadi hikmah dari zakat fitrah juga selain mentaati perintah Allah ya, itu juga sebagai bentuk kepedulian kita yang mampu kepada orang yang tidak mampu, pada 8 golongan penerima zakat fitrah. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini membaca hamdalah dan penutup pembelajaran. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.